dari saya, Oki, ada teman saya Fiona, Nadia, dan ada Olivia Luna. Kami akan menjelaskan terkait teknologi penggorengan pada pisang. Bisa next slide. Oke, jadi sebelum kita mengolah suatu bahan, adanya kita mengetahui dulu nih karakteristik dari bahan tersebut. Nah, kita di sini mau mengolah pisang, kita harus mengetahui bagaimana sih karakteristik dari pisang. Bisa kita lihat di sini bahwa pisang itu setelah dipanen memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda. Jadi pisang ini merupakan buah klimaterik yang bisa kita panen pada saat si kematangannya belum terlalu sempurna. Kita bisa lihat bahwa tingkat kematangan yang kedua ini atau kulitnya masih berwarna hijau, dia ini punya kulit yang berwarna hijau dan akan mengalami perubahan warna kulit seiring dengan tingkat kematangannya. Hal ini karena selama proses kematangan pisang, kadar klorofil yang ada di kulit pisang tersebut akan mengalami penurunan dan mengalami peningkatan kadar karotenoidnya, sehingga pada kulit pisang ini perubahannya akan menjadi berwarna kuning. Nah, kita juga tahu bahwa pisang yang semakin matang akan memiliki kekerasan buah atau tekstur buah yang lebih lunak daripada pisang yang belum matang sempurna. Karena di situ selama proses pematangan akan terjadi pemecahan pati menjadi gula dan terjadi perpindahan air dari kulit ke daging buah sehingga buahnya itu menjadi lunak dan rasanya akan lebih manis. Bisa next slide. Oke, nah ini merupakan salah satu produk dari pisang yang bisa kita olah dengan cara penggorengan. Jadi nama produknya adalah banana fritters atau pisang goreng. Nah, apa sih komponen yang ada dalam si banana fritters ini? Jadi komponennya itu terdiri dari pisang yang sudah pasti, ada tepung, dan ada minyak yang terserap. Karena si banana fritters ini kita olah dengan cara penggorengan. Nah, pisang yang kita olah ini tingkat kematangannya akan mempengaruhi karakteristik dari banana fritters yang kita hasilkan. Nah, tepungnya yang kita gunakan juga memiliki pengaruh terhadap kualitas dari banana fritters itu. Jadi ada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan bahwa si tepung yang kita gunakan ini dapat mempengaruhi kualitas dari produk banana fritters. Di penelitian tersebut dinyatakan bahwa tepung mocha itu lebih disukai pada produk banana fritters karena menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Next slide. Oke, selanjutnya diketahui pula bahwa tingkat kematangan pisang itu dapat mempengaruhi konsentrasi akrilamida pada produk banana fritters. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa pada proses penggorengan akan ada zat kimia yang bernama akrilamida yang terkandung pada produk tersebut karena adanya reaksi glukosa dan asam amino selama proses penggorengan itu. Jadi ketika kita menggunakan pisang yang sudah terlalu matang, maka konsentrasi akrilamidanya tersebut akan cenderung lebih tinggi daripada kita menggunakan pisang dengan tingkat kematangan yang lebih rendah. Nah, di penelitian tersebut yang tercantum di PPT ini dinyatakan bahwa konsentrasi akrilamida akan semakin tinggi jika kita menggunakan pisang dengan kulit kuning bintik hitam pada produk pisang yang digoreng atau banana fritters. Nah, selanjutnya adalah metode deep frying. Nah, kebanyakan pisang goreng itu diproses dengan menggunakan metode deep frying. Apa sih sebenarnya metode deep frying itu? Jadi metode deep frying itu adalah salah satu metode penggorengan dengan menggunakan suhu yang tinggi, itu sekitar interval antara 120 sampai 180 derajat Celcius. Itu tergantung sama produk dan produk akhir
tergantung oleh produk dan hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua adalah volume minyak yang besar. Jadi sesuai dengan namanya deep frying, volume minyak yang dibutuhkan itu lebih besar dari metode penggorengan yang lainnya. Karena metode ini menggunakan minyak yang banyak, dengan itu akan menghasilkan produk yang matang sempurna karena semua bagian dari pisang tersebut terkena oleh minyak gorengnya. Dan itu akan Dan itu akan menggunakan waktu yang lebih singkat daripada shallow frying ataupun pan frying. Selanjutnya adalah deep frying dapat menyebabkan perubahan fisikokimia di dalam produk yang akan digoreng seperti denaturasi protein, penyusutan massa, ada reaksi Maillard, dan lain-lain yang akan dibahas setelah ini. Next. Nah, pengaruh deep frying pada banana fritters itu ada dua, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengaruh terhadap organoleptiknya dan pengaruh terhadap kandungan gizinya. Next. Pada bagian organoleptiknya, itu ada yang berubah antara warna, aroma, rasa, dan tekstur. Pertama, dimulai dari warna. Warna sesudah penggorengan itu akan berubah menjadi kecoklatan yang merata. Warna kecoklatan ini itu disebabkan oleh reaksi Maillard antara gugus aminoprotein dan gula tereduksi dari pisang tersebut. Nah, warna kecoklatan ini tuh berarti mengidentifikasikan bahwa suhu dan waktu yang digunakan itu sudah optimal. Dan merata disebabkan oleh minyak yang digunakan itu sampai tercelup. Bahannya itu tercelup di dalam minyak, jadi seluruh bagian terkena minyak goreng dan hasilnya akan merata. Pada bagian aroma, sesudah penggorengan itu pisang goreng akan lebih harum daripada sebelum digoreng. Hal itu disebabkan senyawa volatil yang ada di dalam pisang itu keluar menguap saat proses pemanasan dengan suhu tinggi. Jadi aromanya akan lebih harum daripada pisang sebelum digoreng. Lalu rasa pada pisang goreng itu akan lebih manis karena pada saat pemanasan dengan suhu tinggi, kadar air yang ada di pisang itu akan keluar yang berupa cairan yang mengandung glukosa, ditandai dengan rasanya yang manis. Lalu ada bagian tekstur, sesudah penggorengan akan menjadi crispy pada bagian luar daripada sebelumnya yang itu lembut. Hal ini itu dikarenakan kelembapan pada pisang itu tuh keluar melalui celah ataupun pori-pori yang terbuka pada saat pemanasan suhu tinggi. Nah, karena kelembapannya ini keluar, jadi suhu permukaan dari pisang itu akan hampir menyetarai dari suhu minyak goreng tersebut. Karena hampir menyetarai, maka akan terbentuk keras ataupun kerak pada bagian permukaan dari pisang goreng tersebut. Next. Selanjutnya adalah ada perubahan pada kandungan gizi pisang goreng. Yang pertama adalah perubahan fraksi lemak. Jadi, pada saat pisang goreng itu digoreng dengan suhu yang tinggi, itu lemak akan mengalami teroksidasi. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka percepatan oksidasi lemak itu akan semakin tinggi juga. Namun karena ada penyerapan minyak ke dalam produk yang digoreng tersebut, maka kandungan lemak juga akan semakin meningkat dan juga ada peningkatan energi di dalam produk tersebut. Yang kedua adalah perubahan kandungan protein. Protein itu memiliki sifat yang tidak tahan panas, makanya saat penggorengan itu, protein akan mengalami terdenaturasi dan dapat menghancurkan beberapa asam amino dari protein tersebut. Yang ketiga adalah kandungan vitamin. Sama halnya dengan protein, vitamin itu juga memiliki sifat yang tidak tahan panas. Tapi vitamin itu tuh bergantung pada suhu internal saat penggorengan, bukan sama suhu dari minyak gorengnya. Jadi semakin tinggi suhu internal yang masuk ke dalam pisang itu, maka vitamin yang akan rusak juga akan semakin tinggi. Intervalnya itu antara 70 sampai 90 derajat Celcius. Yang terakhir adalah kandungan mineral. Kandungan mineral ini tuh sebenarnya bisa aja diabaikan, karena kandungan mineral itu kebanyakan bersifat senyawa yang non-volatil, yaitu tidak dapat menguap. Tapi hal ini tuh berhubungan dengan berat dari produk tersebut. Jadi misal kadar air yang keluar itu semakin banyak, maka akan mempengaruhi penyusutan massa pada produk tersebut. Namun karena minyak yang diserap itu juga banyak, itu juga dapat meningkatkan massa dari produk yang digoreng tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada parameter penggorengan. Nah, parameter penggorengan ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik dari hasil akhir penggorengan, khususnya di sini adalah pada produk pisang goreng. Yang parameter yang pertama yaitu adalah suhu.
suhu ini semakin tinggi suhu yang digunakan saat penggorengan, maka akan menyebabkan bahan yang kita goreng itu cenderung terlalu matang di luar, namun dalamnya belum matang. Nah, sedangkan parameter yang kedua itu waktu. Untuk waktunya, kalau terlalu singkat, itu akan menyebabkan absorpsi dari minyak goreng ke dalam bahan itu kurang sempurna sehingga membuat bahan itu kurang matang di dalam. Nah, untuk itu suhu dan waktu ini merupakan parameter utama dari penggorengan yang harus diperhatikan dengan baik agar menciptakan karakteristik penggorengan yang sesuai dengan keinginan. Nah, namun ada parameter lain yaitu kadar air dari bahan tersebut. Semakin tinggi kadar air dari bahan sebelum dilakukan proses penggorengan, maka absorpsi minyak itu akan semakin rendah. Nah, makanya terkadang hasil penggorengan dengan kadar air yang terlalu banyak itu cenderung lebih lunak. Nah, selanjutnya ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini biasanya digunakan untuk melapisi bahan sebelum. Salah satu contoh bahan tambahan yang biasa ditambahkan dalam penggorengan itu ada hidrokoloid. Nah, fungsi dari hidrokoloid ini itu untuk menambah stabilitas emulsi dari bahan tersebut dan pengikatan kadar air dari bahan sehingga bahan yang digoreng itu cenderung lebih baik. Selanjutnya, dari paparan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik deep frying pada pisang akan berpengaruh terhadap warna kecoklatan merata pada pisang, aroma yang lebih harum, kemudian rasa yang lebih manis, dan tekstur yang renyah. Selain dari sifat organoleptik, kandungan gizi dalam pisang juga berubah karena penggorengan, yaitu kandungan lemaknya yang meningkat, protein dan mineralnya yang menurun, serta kandungan vitamin yang menghilang akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu suhu, lama waktu penggorengan, kemudian kadar air pada pisang, dan bahan-bahan tambahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.